منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita nggak bisa membayangkan tatkala pemuda-pemuda kita setiap pagi terdengarkan dalam telinganya, maka akan tersaring di dalam pikirannya dan hati dan jiwanya, mempunyai jiwa yang tenang. Allahumma amin. Innal jibala syahikati 'alal mada yakhsha'na 'inda tilawatil Qur'ani fahfad kitaballahi tuhfad da'ima ma as'adal huffadha fil azmani Qur'anu fajrin ya akhi mashhudu wal khairu fi sahfatihi maq'udu fahris 'alal Qur'ani la tabkhal bihi fal khairu dauman lil wara mardudu irtaqi li annaka hafidun ya muslima irtaqi ilal firdausi talqal mun'ima irtaqi fa innaka qad ta'ibta fi hifdihi wa amilta fihi amilan wa muallima. Sesungguhnya gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bumi akan selalu khusyuk saat dibacakan kalam ilahi. Maka teruslah menghafal Al-Quran, pasti engkau selalu dalam penjagaan. Alangkah bahagianya penghafal Quran yang kebahagiaan itu selalu ada di setiap zaman. Bacaan Al-Quran di waktu fajar akan selalu disaksikan, dan segala kebaikan diikat dalam setiap lembaran-lembaran Al-Quran. Teruslah bersemangat membaca Al-Quran dan jangan pelit dengannya, karena kebaikan akan selalu datang berulang-ulang pada setiap orang yang hidup dengannya. Naiklah ke derajat tinggi karena engkau penghafal Quran, wahai hamba muslim yang sejati. Naiklah ke surga Firdaus, di sana engkau akan bahagia selamanya. Naiklah ke sana karena engkau telah bersusah payah menghafal kalamnya, mengamalkan isinya, dan mengajarkan kebaikan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, ada poin penting. Gunung dibacakan Al-Quran akan menjadi khusyuk. Masa sih manusia dengan Al-Quran tidak bisa menjadi khusyuk? Maka gerakan ini merupakan gerakan solusi untuk Indonesia. Yang selanjutnya sambutan Sohibul Hajat, mohon kepada Bapak Haji Ahmad Sotikin Fauzi, waktu kami haturkan. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Teguh Prakosa. Dalam hal ini beliaunya tadi izin, kemarin sore masih belum ada informasi, tapi hari ini karena harus daftar cek kesehatan pilkada, beliaunya mewakilkan dumateng Ibu nggih. Sugeng rawuh Bu. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Muspida. Nggih. Niki wau Bapak Dandim nggih mewakilkan juga. Termasuk Bapak Kapolres nggih. Nggih. Sugeng rawuh sedaya. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri, ugi Bapak Kajari. Yang kami hormati juga Bapak Ketua DPRD, beserta anggota yang berkenan hadir. Ingkang rawuh, insya Allah anggota DPRD yang di Manahan ini Bu Woro, Bu Roro. Nggih, sugeng rawuh Bu. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta, Pak Kiai Haji Abdul Aziz. Alhamdulillah beliaunya asring kesini Pak. Alhamdulillah asring datang masjid mriki. Kalau ini kita minta juga untuk menjadi penasihat panitia acara menika. Dan juga bapak-bapak yang kami hormati, semua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ingkang saged rawuh menawi wonten daftaripun mestinipun ada 14 nggih. 14 ugi bapak-bapak ketua komisi, bapak-bapak ketua kami, karena kebetulan kami juga anggota Majelis Ulama Indonesia Surakarta, ugi Bapak Sekretaris, Bapak Yai Teguh, alhamdulillah aktif sekali. Yang kami hormati juga Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ambasador, Bapak Dr. Nurfaisi Suwanti, MM. Sugeng rawuh Pak. Jazakallahu khairan rawuhipun dari Jakarta, alhamdulillah. Beliaunya adalah pembina kami dan orang tua kami yang selalu memberikan semangat kepada kami. Juga selaku Dewan Pembina di Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, FPHW. Yang hari menika insya Allah menika mangke kita kukuhkan untuk cabang Jawa Tengah, insya Allah ngaten nggih. Yang kami hormati ugi Bapak Letnan Jenderal Widi Prasetyono, SIP. Kebetulan kami kemarin sampun sowan datang beliau di Bandung. Saat di Bandung beliaunya menjadi Pangdam di Diponegoro nggih. Dan pernah menjadi Dandim di Solo, Surakarta. Nah, ngaten. Namun beliaunya ada perintah mendadak dari Bapak Panglima, harus mendampingi Bapak Panglima di Palembang, sehingga mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Ugi yang kami hormati bapak-bapak semua pimpinan Ormas Islam Solo Raya, insya Allah semua kami undang dari
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Al-Islam, dari Majelis Tafsir Al-Quran, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ugi Dewan Syariah Kota Surakarta. Nggih, yang menika ugi pengurusipun Pak MC, Pak Nur Hadi, amargi Pak Yai Abdul Rahim mboten saged rawuh niku nggih. Alhamdulillah. Yang kami hormati ugi dateng Bapak Camat, ugi Bapak anggota Muspika Banjarsari, Bapak Ketua KUA, Bapak Lurah Manahan, ingkang kalau rawuhipun wah pertama kali rawuh Pak. Alhamdulillah. Ugi Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT. Alhamdulillah Bapak Ketua RT mriki, RT 1, RT 2 aktif datang masjid mriki Pak. Ngaten. Bapak Ketua RT 1 wonten menika? Pak Widodo. Wonten Jawi. Alhamdulillah 5 waktu salat subuh para tolib, para santri dereng rawuh piyambakipun rawuh. Nah niki sing kula remen, alhamdulillah semangat luar biasa. Pertama kali kami menyampaikan sugeng rawuh dateng Masjid Al Mubarok dumateng sedaya ingkang rawuh ingkang kula sebataken utawi mbok menawi ada yang belum kami sebutkan, mohon maaf. Kami mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Masjid Al Mubarok, dan kami meminta doa restu, mugi-mugi Masjid Al Mubarok niki sesuai dengan namanya menjadi masjid yang dibarokahi. Amin ya rabbal alamin. Ugi kami menyampaikan dumateng kepada teman-teman kami yang hadir, yang mulai kemarin sore sudah mengaji di sini. Ini dari teman-teman mantan Islam Jamaah. Nah niki. Ada yang hadir? Halo? Assalamualaikum. Loh, wah kayak tibakno. Oh, sak ustate, Masya Allah. Niki bapak-bapak yang di depan niki adalah ustadz tertinggi di Islam Jamaah, Pak. Nggih, kalau organisasinya LDI terus terang mawon. Kami ini Pak, mohon maaf, ya mantan dari sana. Termasuk kami semangat membuat masjid ini karena kami di sana tidak boleh lagi masuk masjidnya, Pak. Jadi kami berdoa, ya Allah berikanlah kekuatan kami untuk bangun masjid sendiri gitu. Amin, amin, Masya Allah. Mosok mbiyen melok bangun masjid ya ora mlebu masjid lah nggih. Nah, makanya niki termasuk nggih, beliau ini ada Pak Laksda Sugiono, ugi Purnawirawan nggih, beliau Purnawirawan, ugi Bapak Komjen Nur Faizi dulu pernah di sana mungkin kesane ngendika piyambak. Dan akhirnya yang menginspirasi kami, ya kan. Amargi Pak, kalau di sana itu kita itu mohon maaf, hati kami ini bertentangan, mulai tahun 2000-an kami bertentangan, untuk keluar tapi tidak bisa. Di hati kami saat itu, semua muslim yang ada ini kafir semua, hanya kami yang masuk surga. Ini masalahnya Pak, nah itu yang selalu berontak dalam hati kami. Dulu kami yang membimbing ini beliau-beliau ini Pak ini. Beliau. Tanggung jawab Ustaz. Nah, ini kita. Yang dibanggakan beliau ini dulu, tapi alhamdulillah karena beliau ternyata juga tidak berkenan mengkafirkan muslim lain, akhirnya beliaunya juga akhirnya dipecat semua Pak ini. Gitu. Dipecat semua termasuk kami ini orang-orang pecatan ini gitu.
Alhamdulillah. Nggih. Jadi niku wau, mangke insyaallah Bapak Komjen Pol Purnawirawan Nur Faizi mungkin nanti akan menceritakan banyak gitu. Bapak-bapak, Bapak Wali Kota dan ugi para rawuh yang berbahagia, saat ini kami berbangga sekali, kami matur nuwun sekali, kami berterima kasih sekali Bapak-bapak bisa hadir menghadiri undangan kami, bahwa acara ini mungkin dianggap wah kita kok ya ngoyomen gitu, ngeresmekno masjid itu wali kota muspida lengkap, bahwa masjid menika meskipun masjid dari perusahaan Yayasan Mutiara Berlian ingkang disupport dari mboten lancar niki. Tes dari Mutiara Berlian. Dados menika bukan masjid wakaf total amargi izinipun musola, namun arahan dari Majelis Ulama Indonesia tetap digunakan masjid tidak apa-apa gitu. Dados ngoten amargi kalau napa menika ngurus dari awal mangke kedangun gitu. Tapi peruntukannya Bapak-bapak Ibu sekalian untuk umum. Dados alhamdulillah masjid menika setiap Jumat penuh. Nggih. Jadi setiap Jumat penuh dan kegiatanipun setiap malam Selasa menika wonten taksin, lajeng malam Rabu menika wonten taklim, nggih, pengajian. Dalam hal ini masih mengaji kitab Bulughul Maram. Lajeng malam Sabtu ugi ngaji taksin. Kemudian 1 bulan sekali diadakan pengajian besar, nggih, yang mengisi beliau-beliau ini. Nah, termasuk mulai sore kemarin kita mengaji 40 untuk kebersihan hati, hadis-hadis 40 untuk membersihkan hati. Dan yun ngamunten Bapak-bapak sekalian, di Big Drop sana belum kami lepas memang itu grand opening tahfidzul Quran. Sehingga di sini menika programnya tahfidzul Quran, mencetak generasi Qurani yang mandiri dan bermanfaat bagi umat. Amin. Amin. Allahumma amin. Mengapa itu yang kami dulukan? Kami berharap nanti anak-anak didik kami yang hafal Quran insya Allah menjadi generasi bangsa yang potensial, yang berkualitas dan pemahaman agama Islam yang kuat, faqih dalam hal ilmu. Amin, insyaallah. Sehingga kalau nanti menjadi pejabat juga pejabat yang hafal Al-Quran. Amin. Insya Allah adil dan tidak korupsi. Amin. Amin. Ya. Kalau menjadi pengusaha, insya Allah pengusaha yang hafal Quran, yang faqih dalam agama, sehingga dalam bermuamalah bisa amanah. Bisa amanah. Kalau menjadi apapun itu di masyarakat selalu bermanfaat bagi umat. Ini yang mendasari kami untuk mencetak generasi di sini. Kemarin kami juga hadir di sini, Prof. Sangidu. Alhamdulillah mulai kemarin sudah hadir di sini dan hari ini juga hadir. Dulu ketika mengawali ini, Prof belum bisa hadir saat itu, tapi alhamdulillah ini bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa membimbing kami di Yayasan Mutiara Berlian ya Prof, di Masjid Al-Mubarok ini. Juga dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ternyata banyak doktor, profesor yang
menjadi pertimbangan. Jadi kami nanti mohon bimbingannya Bapak-bapak sekalian dari Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah dinotis kalian MC dan insya Allah yang perlu kami sampaikan sudah cukup. Sakderengipun sebelumnya kami mohon maaf bila Bapak Ibu mendapatkan tempat yang kurang berkenan hanya lesehan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang barokah, yang banyak yang barokah. Ugi kami mohon dukungan dan doanya semoga masjid dan Ponpes Al Mubarok ini Allah memberikan barokah sesuai namanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi pada para masyayikh, kepada para profesor-profesor yang hadir saat ini dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, juga para ulama, alim ulama di seluruh raya, kami mohon masukan dan bimbingannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersatu dalam li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya. Demikian, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fina fikum. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Haji Fauzi yang sudah menyampaikan ada beberapa poin, salah satunya adalah peresmian seperti ini lesehan, tetapi mengundang para tokoh dan pejabat. Berarti kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang mulia. Jawab ingkang banter, betul. Kurang banter, betul. Sekali lagi, betul. Ini harus dimuliakan. Kita harus bangga ada di masjid bersama para orang-orang soleh. Al-Quran, mal Quran, wa ma adraka mal Quran. ما أجمل العيش مع القرآن ما أسعد القلب بحفظ القرآن ما أسعد القلب تعلق بالقرآن والنفس انشغلت عن الخلق بالقرآن ما أطيب الروح سمت وارتفعت بآية القرآن الإنصات بالقرآن راحة وتلاوته أنس وسعادة. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa yang engkau ketahui tentang Al-Quran? Alangkah indahnya hidup bersama Al-Quran. Alangkah bahagianya hati yang telah menghafal Al-Quran. Alangkah bahagianya hati yang selalu bersama Al-Quran. Dan alangkah bahagianya jiwa yang tak sibuk dengan makhluk karena sibuk dengan Al-Quran. Alangkah beruntungnya jiwa yang selalu mulia dan berada di kedudukan tertinggi sebab ayat-ayat Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran dengan penuh penghayatan adalah ketentraman, dan membaca ayat-ayatnya adalah pelipur lara serta kebahagiaan. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MUI Surakarta, nyuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Aziz SH wekdal kaaturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Nur Faiziswanti selaku pembina FPHW Pusat. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Teguh Prakosa selaku Wali Kota Surakarta yang diwakili oleh Ibu Asisten Pemerintahan. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Surakarta. Yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Surakarta, Kepala Dishub, Kepala Satpol PP, Kepala Kesbangpol. Yang kami hormati ketua-ketua ormas dari NU, Muhammadiyah, MTA, Al-Irsyad, Al-Islam, di SKS. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus harian Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Nebo Kiai ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu muka, bertatap mata, bersilaturahim dalam rangka peresmian masjid dan pondok pesantren Al-Mubarak. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami atas nama MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi yang telah membangun masjid dan pondok pesantren Al-Mubarak yang cukup megah ini di tempat yang sangat strategis di lingkungan Terminal Tirtonadi. Luar biasa ini. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam sekaligus pusat untuk dakwah dan pengkajian ilmu-ilmu agama. Bahkan kalau pada zaman Nabi SAW dahulu, masjid tidak hanya merupakan tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat dakwah, tempat bermusyawarah, tempat kegiatan-kegiatan sosial, bahkan tempat latihan dan mengatur strategi perang. Ini kalau zaman Nabi. Jadi masjid pada zaman Nabi SAW itu menjadi pusat segala kegiatan umat Islam. Semoga dengan berdirinya Masjid Al-Mubarak ini, kegiatan dakwah Islam di lingkungan
terminal Tirtonadi ini menjadi lebih berkembang dan maju pesat, sehingga membawa keberkahan bagi Tirtonadi dan sekitarnya, khususnya kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di samping mendirikan masjid, di samping sebagai masjid, Bapak Haji Fauzi juga mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran, pondok pesantren dengan program khusus menghafal Al-Quran. Jadi pondok pesantren itu ada dua macam ya. Yang pertama itu pondok pesantren kitab, pondok pesantren ngaji kitab, kitab kuning atau kitab-kitab ilmu agama. Kemudian pondok pesantren tahfidzul Quran, khusus menghafalkan Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Pondok pesantren adalah pendidikan agama yang tertua di negeri kita, karena sudah ada sejak zaman Wali Songo dulu. Dan pondok pesantren, hebatnya pondok pesantren, itu sistem pengajarannya luar biasa. Karena di pondok pesantren itu orang belajar agama langsung dengan kitab-kitab berbahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber pokok ajaran Islam. Tidak seperti di sekolah formal. Kalau sekolah formal kan belajarnya pakai bahasa Indonesia. Kitab, buku-buku bahasa Indonesia. Tapi kalau di pondok pesantren sejak awal kitab kecil-kecil tapi sudah bahasa Arab semua. Safinah, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali, Bulughul Maram ya. Kalau yang hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, semuanya langsung pakai bahasa Arab. Cuman kalau di pondok Jawa itu pakai utawi iku gitu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Iku lillahi kagungane Gusti Allah dan seterusnya. Pakai terjemahan bahasa Jawa kalau pondok tradisional. Tapi kalau pondok modern ya bahasa Indonesia ya. Tapi semuanya langsung pakai bahasa Arab. Karenanya alumni pondok pesantren itu mampu membaca literatur berbahasa Arab. Bahkan mampu menulis kitab-kitab berbahasa Arab. Meskipun tidak bisa ngomong bahasa Arab. Muhadatsah bahasa Arab nggak lancar atau malah nggak bisa. Paham tapi nggak bisa ngomong. Ya, karena memang tidak dibiasakan berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, kecuali kalau di pondok modern seperti pondok Gontor dan turunannya. Tapi kalau rata-rata pondok pesantren salaf, pondok pesantren tradisional itu tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi kalau baca literatur bahasa Arab, bahkan nulis bisa. Dulu ada seorang ulama bernama Kiai Ihsan dari Jampes, Kediri. Beliau ini mampu menulis kitab berbahasa Arab namanya Sirajut Thalibin. Sirajut Thalibin ini luar biasa. Dilombakan di Mesir itu juara 1. Sehingga rektor Mesir itu berkomentar, udah kalau nggak usah ngarang kitab tasawuf gitu kitab, karena ini sudah cukup, kitab Sirajut Thalibin ini sudah cukup karena saking bagusnya, sehingga mau dijadikan guru besar Kiai Ihsan ini.
mau diboyong ke Mesir. Utusan dari Mesir datang ke Jambes, Kediri. Kaget, ternyata nggak bisa muhadatsah berbahasa Arab, tidak bisa ngomong bahasa Arab, karena memang di pondok nggak pernah, nggak terbiasa. Tapi mampu mengarang kitab yang dikagumi oleh profesor-profesor Mesir, karena sangat indahnya, bahasanya sangat indah, artinya sangat dalam dan seterusnya. Mampu ngarang kitab berbahasa Arab dengan luar biasa, tapi nggak bisa ngomong. Itu aneh. Yaitu anehnya pondok pesantren, tapi itu pondok pesantren tradisional. Mudah-mudahan nanti ke depan, mudah-mudahan ada apa? Inovasi baru sehingga pondok-pondok tradisional pun mampu berbicara dengan bahasa Arab. Tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga mampu ngomong bahasa Arab. Memang kelemahannya pondok salaf itu nggak begitu fasih bahasa Arab. Tapi kalau nulis, wah hebat sekali. Banyak sekali alumni pondok pesantren salaf yang ngarang kitab, tapi malah nggak pakai bahasa Indonesia, ngarangnya pakai bahasa Arab. Teman saya tuh ada yang ngarang 4 jilid seperti Ihya Ulumuddin, dia pakai bahasa Arab. Kalau orang Jawa tapi ngarangnya bahasa Arab, dicetak di Timur Tengah. Di Indonesia nggak terkenal. Kayak Mbah Ihsan, ya Ihsan ini di Indonesia nggak begitu terkenal. Tapi di luar negeri, di Mesir, di Timur Tengah, kitabnya jadi. Kemudian ini pondok kitab ya. Dan kalau di sini itu pondok tahfidzul Quran. Menghafal Quran itu kalau di pondok-pondok tradisional biasanya 3 tahun. 3 tahun baru selesai. Tapi di sini programnya cuma 300 hari. Wah, luar biasa ini. Hanya 10 bulan. Ini ada peningkatan, ada percepatan 2 tahun 2 bulan. Luar biasa. Semoga nanti santri-santri Al-Mubarak ini banyak sekali yang dengan cepat hafal Quran, tapi harapan saya jangan hanya hafal Quran tok, tapi kalau perlu dilengkapi dengan kitab-kitab yang berhubungan dengan ulumul Quran. Misalnya diajarkan juga At-Tibyan fi ulumul Quran, Mabahis fi ulumul Quran, Al-Burhan fi ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumul Quran, dan seterusnya. Sehingga tidak hanya hafal, tapi juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir, sehingga lahirlah ulama-ulama ahli tafsir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya molor ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حافظ القرآن في رحلة حفظ القرآن لا شك تتعب كثيرا ولكن سترتاح كثيرا بل أكثر. أقبل على القرآن ولا تتوقف فيقبل عليكم الخير والبركة والراحة والطمأنينة. وهناك في يوم القيامة كل الناس يفرون من بعد إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهما تاج الوقار ويبحث عن أقربائه ليشفع لهم بشفاعة مشفوع ويبحث أيضا كل من ساعد عليه في حفظ كلام ربه. هنيئا لك يا حافظ القرآن. Wahai penghafal Al-Quran, di dalam perjalanan menghafal Al-Quran memang engkau sering kelelahan, tapi nanti engkau pasti mendapatkan lebih banyak ketentraman dan kebahagiaan. Teruslah membaca Al-Quran dan jangan pernah berhenti, maka engkau akan disambut oleh kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dan ketenangan. Di hari kiamat nanti,
Semua manusia lari meninggalkan orang-orang terdekatnya kecuali penghafal Al-Quran. Dia akan mencari kedua orang tuanya. Dia akan mencari kedua orang tuanya untuk segera memakaikan mahkota kehormatan. Ia akan mencari kerabatnya untuk mensyafaati mereka dengan syafaat yang dikabulkan. Ia juga akan mencari semua orang yang telah membantunya sehingga mampu menghafal Al-Quran. Selamat wahai penghafal Al-Quran. Masya Allah, para kiai. Dari sambutan beliau Ustadz Fauzi, kemudian dari sambutan beliau Kiai Aziz, intinya adalah masjid dan pondok menjadikan solusi. Yang selanjutnya akan ada sambutan yaitu dari dan Kodiklat TNI Angkatan Darat, beliau Bapak Letnan Jenderal Widi Prasetyono, SIP, namun tadi sudah ada informasi dari Pak Ustadz Fauzi, beliau membersamai Panglima ada di Palembang. Maka selanjutnya adalah sambutan berikutnya, yaitu pembina FPHW dari pusat Forum, Pak Fauzi, FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, Masya Allah. Beliau Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Nur Faizi Suwanti MSI. Sebelum beliau pangantikan, minta waktu 1 menit, yaitu saya dijawab oleh beliau Pak Yai Kurdi. Ini dari sambutan beliau adalah ini masjid perjuangan. Kemudian Pak Yai Aziz, ini solusi untuk Indonesia. Jawilan Pak Yai, kita harus punya semangat untuk bergerak. Maka pagi hari ini 1 menit kita yel semangat untuk kita bergerak. Coba semuanya kepalkan tangan bersama-sama. Kepalkan tangan, monggo Pak Pur. Kemudian kalau Pak Nur Hadi menyampaikan semangat kami dari masjid dan pondok pesantren, panjenengan jawab untuk Indonesia. Ngaten nggih? Jawabnya adalah untuk Indonesia. Kemudian yang terakhir ikut Bung Tomo, teriakannya Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Monggo kepalkan tangan bersama-sama, video berdiri ada di sini Mas. Oke, ya jawabnya adalah untuk Indonesia. Semangat kami dari masjid dan pondok pesantren. Takbir. Sekali lagi, semangat kami dari masjid dan pondok pesantren untuk takbir. Ini jadi inspirasi semuanya. Monggo Bapak Komjen, karena yang mau sambutan Pak saya harus persiapkan semangatnya. Ngoten Mas. Mas sound system ini suara mixnya agak putus-putus, apa baterainya atau apanya? Monggo silakan. Luar biasa ini dengan semangat yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak dari Sohibul Bait, Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Ahmad Fauzi, Bapak Kurdi, yang selalu melayani masjid ini sampai begitu megah. Menurut pandangan saya ini sangat megah. Kemudian para syekh ulama, yaitu dari FPHW Pak Syekh Khalil, Syekh Abdul Masyud, Syekh Aziz, kemudian juga Ibu Wali Kota yang mewakili Bapak Wali Kota di sini karena beliau berhalangan hadir, anggota Musbidah, kemudian Bapak-bapak dari Pengadilan Negeri Kajari, anggota DPRD,
Bapak Ketua MUI, Bapak di sini ada tamu terhormat kita yang tidak kita sadari, nyempil di sini di pojok, Pak Alfian Tanjung tuh. Nah, tuh kalau belum kenal, beliau orang terkenal nih, Pak Alfian Tanjung di sini tuh. Sering baca kan, sering di YouTube dimanapun Bapak bisa membacanya dan melihatnya, produk-produk beliau dan arahan-arahan beliau. Kemudian juga dari anggota DPRD, dari lebih khusus lagi di sini juga ada tokoh Solo yang selalu tersembunyi nggak kelihatan. Profesor Dr. Sangidu, wah ini di sini. Beliau ini dulu bersama saya di Mesir 5 tahun di Mesir. Saya dubes beliau atas pendidikan. Karena beliau atas pendidikan di Mesir, ini Pak Sangidu ini channel kita sebenarnya. Masyarakat Solo nggak sadar. Kalau mau masuk Al-Azhar lewat beliau aja beres. Iya, Al-Azhar kan 6.000 sekarang Pak ya, mahasiswa Indonesia di sana itu. Nah Pak Profesor Sangidu ini dosen di sana, guru di Alexandria, juga promotor program doktor dan program S2 di Universitas Al-Azhar dan Alexandria, dan selalu berhubungan langsung dengan Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Ahmad Thoyib, yang bulan lalu datang sini. Yaitu datang sini juga karena beliau ada di sini, antara lain. Ya kita diundang di Jakarta, beliau kunjungan ke negaraan, supaya Bapak Ibu sekalian, Al-Azhar ini di Kairo ini, di Mesir ini, lebih kaya daripada negara Mesir. Lebih kaya. Karena apa? Karena wakaf. Jadi rakyatnya itu wakaf. Rumah diwakafkan, tanah diwakafkan. Kekayaannya itu untuk nebus utang-utangnya Mesir. Sehingga kedudukan Grand Sheikh Al-Azhar itu nomor 2 setelah presiden. Dan diangkat oleh presiden. Dan kedudukannya tinggi sekali. Sekarang dipegang oleh Profesor Dr. Ahmad Thoyib. Nah hubungannya beliau, sahabatnya, nah ini ada di sini nih. Jadi kalau di sini sekarang ini kita ada nanti entrepreneurship, pendidikan ini, kebetulan sangat aneh nih. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama beliau, sebentar saya ulas. Beliau punya tanah kira-kira 5.000 meter ya Prof ya. Nanti saya mau nengok ke sana dengan Pak Fauzi dengan yang lain-lain. Itu di sana di dalam tangan itu memancarkan air keluar. Muncrat keluar tuh. Ditutup muncrat lagi seperti air Zam-Zam. Masya Allah. Saya ke sana. Nanti kita lihat, kita bangun pesantren di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita pondok pesantren entrepreneurship-nya kalau di sini agak rilus, kalau di sana aqua. Aqua ini ada airnya, sudah tinggal masukin botol, jual tuh laris sekali ini beliau bisa bangun di sana. Ada di sini, nanti kita lihat ke sana lokasinya. 5.000 meter ya Mas ya. Wakaf beliau. Bayangkan kalau bahan-bahan seperti ini tidak kita kelola dengan serius dan dengan baik, saya kira ini sangat sayang. Harus kita kelola dengan baik, dengan gotong royong bersama. Alhamdulillah kita tadi malam sampai tadi pagi juga dapat tausiah dari Ustadz Khalil, masalah orang muslim itu tidak kikir. Tidak ada orang Islam itu kikir. Jadi untuk wakaf seperti orang Mesir lah. Seperti orang, saya dengan beliau juga ke Turki ya. Dia ada pasiat ya, ada pasiat tuh. Pasiat itu dimulai dari 3 orang sholat subuh sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Karena wakaf. Ada orang yang nggak punya apa-apa, bawa ke subuh itu, bawa ini becak, kayak semacam becak, isinya uang. Dia jual rumahnya, dia jual tanahnya, kasihkan sholat subuh di pasiat. Ya kan Pak? Dulu itu ada ceritanya itu. Sampai sekarang pasiat itu seluruh dunia. Tapi ya kadang-kadang sekarang karena ada politik yang berbeda-beda, kadang-kadang sekarang dia agak menahan dirinya untuk tidak terlalu terkenal begitu hebatnya. Nah itu pasiat yang dia ada di Turki. Kemudian tadi saya teruskan lagi, di sini ada juga Pak Laksamana, Laksamana itu jenderal ya, Jenderal Sugiono nih. Beliau juga bersama-sama saya juga dari Jakarta. Dia istilahnya itu
Panglima Perangnya Angkatan Laut lah. Nah, kita ada di sini. Ya saya juga masuk polisi ini sebenarnya niat saya itu ya to serve and to service, ya to protect gitu ya. Ya sampai sekarang saya bisa terlaksana setelah keluar dari polisi ini malah bisa masuk mengabdi kepada agama saya, agama Islam ini. Jadi kalau kita cerita lebih jauh lagi, di sini ada juga ketua FPHW. FPHW itu bentukan daripada orang-orang yang sadar. Sadar itu maksudnya keluar dari LDI gitu. LDI itu apa? LDI itu ya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu LDI gitu. Sama. Hanya karena banyak yang menyerang, rubah nama jadi LDI sekarang. Enggak tahu lagi ke depan ini berubah lagi namanya, enggak tahu juga saya. Tergantung kesadaran masing-masing gitu. Ya kita harapkan ikut saya lah, ikut kita semuanya ini supaya sadar gitu. Sadar, kenapa? Yang sadar-sadar ini ternyata membawa keberkahan yang besar sekali. 3 orang tokoh, putra-putrinya, imamnya, ya saya boleh ngomong dong, mantunya, imamnya LDI itu ada di sini. Masya Allah. Beliau ini dulu guru, sejak lahir sampai besar, beliau ini kemudian dikirim oleh LDI ke Saudi Arabia. 10 tahun, Pak Ustadz Abdullah Masudi 12 tahun, 14 tahun ya. Ada yang 12 tahun, rata-rata 12 tahun lah ke sana. Itu membawa mission untuk membesarkan itu, cari sanad. Sanadnya di mana? Berangkatlah ke sana. Belajar 10 tahun, 12 tahun di Mekah, di Madinah, belajar beliau ini. Pulang sini, bilang kita semua salah. Ajarannya banyak yang salah. Ya. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Nah, beliau sekarang keliling-keliling. Beliau keluarga. Coba kurang apa? Ya, keluarga masa nggak percaya sama keluarga? Nggak mungkin lah. Ya mantu ya, nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf nih kalau saya itu. Karena ini untuk kebaikan, untuk contoh kebaikan. Saya juga nggak apa-apa, saya polisi. Ya saya Kapolda Metro, Kapolda Jawa Tengah ini pernah saya 2 tahun. Dulu saya Kabar Eskrim, pernah juga saya Gubernur PT IKA, ya Dubes, ya segala macam lah. Pernah, tapi saya nggak malu untuk bilang saya itu dulu LDI. Untuk sebagai contoh, biar saya jadi korban. Saya korban karena dulu salah masuk. Tapi sekarang saya bangga, ya keterangan itu bisa dapat dari kita-kita yang di dalam. Apa itu? Jangan, kalau dari orang yang sekarang ada, bohong dia, pitonah namanya, selalu bohong. Tapi dari kita-kita nggak mungkin lah kita bohong, disumpah. Kita ada Al-Quran, beliau dari Mekah dan sebagainya, nggak mungkin salah ya. Jadi kita itu ingin sangat cinta kepada LDI, cinta. Orang manusia ini sahabat kita. Jadi kita rangkul mereka ke jalan yang benar. Kita tidak memusuhi. Tolong ajarannya itu yang benar. Begitu ya Pak Ustadz Alfian Tanjung nih ada di sini. Minta koreksi itu. Di sini ada FBHW, ada tokohnya Pak ini Utomo nih, di ketua umumnya. Beliau Pak Fajar Utomo. Terus kemudian ada juga yang lain-lain di sini. Kemudian juga kepada khusus lagi ini masih sambutan nih Ketua Pengurus FBHW Muspika Banjarsari, Bapak Lurah Manahan, RWRT dan para teman-teman sekalian yang diselamatkan oleh Allah. Yang mendapat hidayah. Insyaallah. Assalamualaikum Pak, Ibu yang telah diselamatkan oleh Allah, kembali ke jalan yang benar. Jadi apa itu Al-Barokah ini dibuka di sini, saya sangat kagum. Setelah pada keluar dari mendirikan masjid-masjid. Saya itu di Medjinan 3 pesantren saya dirikan. Di utara Nurul Saadah, di tengah pesantren At-Taqwa, di selatan pesantren Pondok Pesantren Saifur Rahman. 3 pesantren di kampung saya setelah keluar. Nah ini juga di sini ada Bapak ini. Jadi kalau di Jakarta itu pusatnya itu Jakarta di tempatnya Pak Fajar, di Bandung itu pusatnya itu di Pak Erawan. Mana itu Pak Erawan, ada nggak di sini? Ah itu pojok sana itu tokoh yang nggak pernah lelah
siang, malam, pagi, sore, bergerak ke seluruh Indonesia. Ke Bandung, ke tempat Pak Erawan tuh. Mengumpulkan orang-orang yang pada keluar hijrah dari pemahaman yang kurang benar, dibenarkan oleh para ulama-ulama baik dari Mesir maupun dari nanti Pak Sang itu bisa cerita banyak nanti kalau kita sering ke sini. Sering diundang aja Pak, sini nih beliau nih. Ini hebat nih Pak Sang itu nih. Putra-putrinya yang mau ke Al-Azhar nih daftar. Pak Sang itu di sini. Masa Solo sedikit Pak? Saya itu dengan Pak Sang itu memperjuangkan waktu ke mana ya Pak? Ke ini, Gontor ya. Kiai Sahal. Dikirim di sana 100 beasiswa. Dapat jatah dulu, sekarang udah habis. Udah habis. Dapat 100 beasiswa nggak bayar. Jadi kita harus berjuang gitu untuk bisa mengirimkan anak-anak kita ini ke luar negeri. Nah, sekarang ini entrepreneurship ini di sini bisa latihan tentang ilmu Al-Qur'an, ngaji Quran, hafal Quran dalam waktu 300 hari ya. Kemudian juga di sini bisa latihan wirausaha, wira swasta. Makanya pesantren entrepreneurship juga di sini. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira saya sekali lagi mengucapkan alhamdulillah syukur jazakumullah khairan kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir dan mudah-mudahan pusatnya Jawa Tengah ini di sini nih. Kan dekat dengan Semarang tuh di sini. Pusatnya Jawa Barat tuh di Bandung tuh Pak Erawan ada di sini. Pusatnya Jawa Timur tuh ada nanti di sana. Pak di Bapak Bimbingan beliau ada di Kediri. Samarinda kita sebentar lagi mau ke sana juga, pusatnya di sana. Dulu kita ke Balikpapan, ke Samarinda. Terus kemudian Sumatera Utara itu Pak Hanansyah. Kemudian juga kita tiap-tiap provinsi pusat-pusat orang-orang yang akan kita ajak ke jalan yang benar. Maksudnya ke jalan yang benar dengan ilmu yang benar, jangan ilmu-ilmu yang diplesetkan, yang dibelokkan. Ada apalagi yang mengkafirkan orang lain. Ya, kita mencegah itu jangan sampai begitu. Kita umat Islam ini harus bersaudara, harus kompak, harus bersatu. Itu modal kita. Kemudian ini juga tempat ilmu yang tempat mengolah ilmu baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, khususnya ukhrawi di sini. Beliau ini mendatangkan suatu guru yang bisa mengajar cara membaca cara menulis Arab, cara menulis bahasa Arab, cara berbicara bahasa Arab dalam waktu singkat. Pak siapa ya? Di sini ada nggak Pak yang kemarin mengajar? Ada kan? Pak siapa itu? Ya itulah. Maka nanti di sini diajar situ. Diajar untuk betul-betul bisa mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hanya itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin terlalu panjang saya, tapi saya tidak kuat untuk tidak menyampaikan apa yang ada dalam hati saya untuk disampaikan secara kekeluargaan dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat dan semakin majulah pesantren ini. Demikian juga nanti di tempatnya Pak Sang itu juga bisa maju lagi. Juga di tempat-tempat yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun kepada Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Nur Faizi Suwanti MSI, Masya Allah, dari sambutannya sampun jelas, ngoten nggih Pak nggih? Cetha, tujuanipun juga jelas dan semangatnya luar biasa. Kita doakan saudara-saudara kita yang ini sedang di dalam perjuangan, semoga diberikan kemudahan. Allahumma amin. Dan gerakan Mubarak Al-Mubarak ini semoga nanti menjadi meng-Indonesia. Allahumma amin. Al-masjidu ahaqqul amakin bi an yusana wa la yuhan. Makanun bunya liyajma'a syamlat ta'abbud wa yadhummu nashru tahajjud wa turfa'u minhu al-hawaij ila man la yadjaru min as-su'al wa huwa al-kabirul muta'al. Fa inna siyanata hadzal makan siyanatun lid-din bal siyanatul islami wal muslimin wa kubtil kufri wal kafirin. Al-masjidu maskanun min masakinil abrar
ومجلس من مجالس الأخيار وحصن من حصون المسلمين على الكفار وجسر بين الجنة والنار دخوله عبادة والمقام به سعادة والاعتكاف فيه سنة مستحسنة لا يأوي إليه كافر ولا يقربه إلا طاهر من عمره عمر طريق الجنة ومن بناه بني له بيت في الجنة. Masjid adalah tempat yang paling berhak untuk dijaga dan tidak dihina. Adalah tempat yang dibangun untuk mengumpulkan segala jenis peribadahan dan mendekap dalam kesemangatan ibadah salat malam. Di dalamnya dilaporkan segala keperluan kepada Zat yang tidak pernah bosan dengan permintaan, karena dialah Zat yang maha besar dan maha tinggi yang tak tertandingi. Sesungguhnya menjaga tempat ini adalah menjaga agama, bahkan menjaga Islam dan kaum muslimin, sekaligus membungkam kekufuran dan kaum kafirin. Masjid adalah hunian dari hunian-huniannya orang yang baik. Ia adalah salah satu tempat-tempatnya orang-orang pilihan, benteng dari benteng-bentengnya orang Islam melawan orang kafir. Masjid adalah jembatan antara surga dan neraka. Memasukinya adalah ibadah, berdiam di dalamnya adalah kebahagiaan, iktikaf di dalamnya adalah sunnah yang dianjurkan. Orang kafir tidak akan bertempat di dalam masjid, tidak akan mendekatinya kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Barang siapa yang memakmurkan masjid, berarti ia memakmurkan jalan akhirat. Dan barang siapa yang membangunnya, maka telah dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kita juga hadir beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Purnomo, yaitu yang kemarin dulu adalah wawali, yaitu wakil wali kota, cuma lenggahnya mboten kersa wonten ngajeng Pak menika wis. Aku kene wae Pak Nur ngoten ngendikanipun nyaman ada di nggih. Monggo bener ada tengah Pak Pur, monggo bener. Sampun masyaallah. Nggih. Masyaallah. Nggih, ini pertemuan merupakan pertemuan yang barokah insya Allah. Yang selanjutnya adalah sambutan dan peresmian masjid oleh Wali Kota Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh beliau Asisten Pemerintahan dan Kesra, yaitu Ibu Purwanti SKM, kemudian MKes. Kami aturkan kepada Ibu Purwanti ini sebagai kiprah kami kepada pemerintahan, kita laporkan ini sebagai kiprah kami umat Islam. Kami ikut mencerdaskan anak bangsa, kami ikut memakmurkan, menjaga Indonesia. Bahkan umat Islam itu ini kalau hari kurban yang disembelih itu sapinya banyak, kambingnya banyak, dibagi kepada masyarakat. Berarti apa? Umat Islam ikut di dalam membangun Indonesia. Kata kuncinya seharusnya pemerintah itu terima kasih kepada umat Islam. Setuju Bapak Ibu? Enggang seru, setuju Bapak Ibu? Nggih, ini sebagai monggo dumateng Ibu Purwanti Allah aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Sohibul Hajat Bapak Haji Ahmad Sutikin Fauzi, yang kami hormati Muspida Kota Surakarta, Bapak Kapolresta, Pak Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, Ketua DPRD Kota Surakarta,
yang rawuh ataupun yang diwakili rawuh pada kesempatan yang baik ini. Yang kami hormati pembina FPHW Bapak Komjen Polisi Purnawirawan TNI Dr. Haji Nur Faizi Suwandi MSI. Yang kami hormati Ketua MUI Surakarta Bapak Abdul Aziz. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sangidu M. Hum. Yang sungguh kami hormati sesepuh senior kami di tataran pemerintah Kota Surakarta, beliau Bapak Dr. Ahmad Purnomo Apoteker. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Perangkat Daerah yang hadir pada kesempatan hari ini, ada dari Kepala Kesatuan Kebangsaan, Kepala Kesbangpol yang hadir, Kepala Satpol PP juga hadir, Pak Camat Banjarsari, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarsari, Pak Lurah Manahan, Pak RT, Pak RW, sesepuh, bini sepuh, yang kami hormati juga pimpinan Ormas-Ormas Islam se-Surakarta, yang kami hormati para ulama, dan juga takmir Masjid Al-Mubarok dan pembina Yayasan Mutiara Berlian, dan seluruh hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami tidak mampu menyebut satu persatu. Yang pertama kami mohonkan izin beliau Bapak Wali Kota Surakarta tidak bisa rawuh secara pribadi karena memang hari ini sejak kemarin Bapak beliau menjalani pemeriksaan kesehatan untuk proses pemilihan Wali Kota Surakarta. Sebetulnya beliau sangat ingin sekali rawuh. Kami pun juga baru dapat dispo tadi pagi, sehingga sambutan ini pun juga dikirim lewat WA. Biasanya kalau pejabat yang tidak bisa rawuh itu disodorkan sambutan dalam bentuk print out cetakan, tapi karena tadi mendadak, saya langsung dikirim dari ajudan beliau untuk sambutan beliau, dan sekali lagi beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk ketidakhadiran beliau. Semoga nanti ke depan bisa dijadwalkan beliau hadir di sini, karena pemerintah Kota Surakarta setiap hari Jumat ini kebetulan ada Pak Bambang yang bertanggung jawab di urusan keagamaan yang menjadwalkan ada safari Jumat Bapak. Mudah-mudahan nanti Masjid Al-Mubarok ini menjadi salah satu jadwal safari Jumat beliau Bapak Wali Kota ke depannya, insya Allah. Izinkan kami untuk membacakan sambutan beliau, hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan Wali Kota Surakarta pada peresmian Masjid dan Pondok Al-Mubarok Tahfizul Quran dan Entrepreneur di hari Ahad 1 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Haji Ahmad Sodikin Fauzi, yang saya hormati takmir Masjid Al-Mubarok, sesepuh, bini sepuh, ulama yang sudah hadir di pagi hari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada peresmian Masjid dan Pondok Al-Mubarok Tahfizul Quran dan Entrepreneur dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari hisab nanti. Hadirin yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, atas nama pemerintah Kota Surakarta,
saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dibangunnya Masjid Al-Mubarak, khususnya kepada Bapak Haji Ahmad Sotikin Fauzi. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir di dunia sampai dengan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak akan lama, tetapi kehidupan di akhirat akan kekal abadi selamanya. Itulah mengapa kita harus memiliki bekal, harus memiliki legasi yang kita tinggalkan. Salah satu legasi penting adalah amal jariah, karena pahala dan manfaat dari amal jariah tidak akan putus selama apa yang kita tinggalkan masih membawa manfaat kebaikan bagi makhluk di muka bumi. Salah satunya adalah keterlibatan kita di dalam mendirikan dan memakmurkan masjid. Karena masjid menjadi tempat untuk mendirikan sholat secara berjamaah, juga menjadi majelis menimba ilmu dan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran Islam, masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Karena konsep mendirikan masjid bukan hanya untuk tempat beribadah atau tempat berkumpul, namun masjid juga memiliki peran untuk membangkitkan kekuatan rohaniah dan iman. Maka dari itu saya berpesan kepada semua warga bahwa terdapat satu lagi rumah ibadah yang harus bersama-sama kita rawat, kita gunakan sebaik-baiknya dan kita jaga kemakmurannya. Dan sebagai lembaga atau institusi sosial, Pondok Pesantren telah memainkan peranan penting di Indonesia dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pondok Pesantren adalah pelopor pendidikan di Indonesia sebelum lembaga atau yayasan lainnya muncul di tanah air. Pondok Pesantren memegang peranan dalam menyiapkan sumber daya manusia umat Islam yang berkualitas. Jika Pondok Pesantren ingin tetap eksis di tengah kompetisi global, maka Pondok Pesantren harus memiliki visi dan misi yang jelas mengenai dinamika perubahan masyarakat, serta Pondok Pesantren Al-Mubarak, Tahfizul Quran dan Entrepreneur harus fokus memberikan ilmu agama kepada para santri tanpa meninggalkan sisi intelektual dan pengetahuan umum yang juga harus mumpuni. Kita semua ingin umat Islam maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki tugas dalam memberikan ilmu yang seimbang antara iptek dan ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap peresmian masjid dan Pondok Al-Mubarak Tahfizul Quran dan Entrepreneur ini insya Allah dapat memancarkan cahaya Islam, menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan dan kerukunan umat di kota Surakarta khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah kami bacakan sambutan beliau Bapak Wali Kota Surakarta, dan sedikit kami menyampaikan bahwa salah satu program pemerintah Kota Surakarta adalah bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas itu dibangun, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat kemajuan pembangunan di Kota Surakarta secara fisik kita bisa lihat sendiri, tetapi yang tidak boleh kita tinggalkan adalah juga pembangunan mentalnya, karakternya, dan agamanya. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat bahwa Masjid Al-Mubarak ini adalah komitmen insya Allah akan membangun sumber daya manusia dari sisi intelektual agama, karakter yang nantinya akan menguatkan putra-putri kita Indonesia menjadi generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang berkarakter. Amin, insya Allah. Dan pemerintah kota juga setiap tahunnya anggaran-anggaran untuk tempat ibadah ya, dalam bentuk hibah maupun pondok pesantren
itu juga menjadi prioritas dari pemerintah Kota Surakarta. Itu Pak Bambang yang mengelola dana-dana hibah tempat ibadah dan pondok pesantren, dan ini adalah warisan dari beliau, program beliau yang terus kita lanjutkan karena pembangunan itu adalah berkelanjutan dan pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dan saya berbangga sekali hari ini Masjid Al-Mubarak peresmiannya dihadiri lengkap oleh pejabat-pejabat mulai dari Muspida ya, dan beliau yang dari Jakarta juga rawuh di sini, dan ini menunjukkan bahwa Solo adalah bagian kekuatan di Indonesia. Kita jaga betul Masjid Al-Mubarak ini untuk menjadi kekuatan di Kota Surakarta ini, menunjukkan bahwa Kota Surakarta adalah Kota Surakarta yang hebat, Kota Surakarta yang kuat, dan Kota Surakarta yang berkualitas. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Purwanti tetap ada di tempat Ibu, tetap di tempat dulu Ibu, karena akan dilanjutkan dengan proses penandatanganan, walaupun nanti secara simbolis, karena nanti teknisnya nanti juga Bapak Wali Kota nih. Alhamdulillah mendengarkan sambutan dari Wali Kota, rasanya kalau sambutan itu juga dilaksanakan Indonesia niku mboten enten korupsi niku ngoten nggih Pak nggih. Mboten enten korupsi, mboten enten ngapusi, nek sambutane ngoten niku dilaksanakan. Ngoten nggih. Kita doakan semoga hal seperti itu dilaksanakan para pejabat kita. Allahumma amin. Yang selanjutnya itu penanda dari prasasti dari Masjid Al-Mubarak, Ponpes Al-Mubarak, kemudian kantor FPHW. Itu yang pertama Bapak Dr. Andes Teguh. Selanjutnya Pak Letnan Jenderal Widi Prasetyono, SIP, kemudian Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Nurfaizi Suwanti, MSI, dipun dampingi Bapak Haji Ahmad Sodikin Fauzi, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz SH, Bapak Kiai Haji Dr. Andes PD, Ustadz Khalil Bustomi LC, Bapak Haji Fajar Utomo MPA, Bapak Haji Adi Kurdi SH. Kasuwun juga Bapak Prof Sangidu, Bapak Ahmad Ji, kula suwun saged ikut mendampingi, monggo tanpa mengurangi rasa hormat mapanipun ngajengan teknis. Bapak Ketua monggo kados pundi kalau aturaken. Monggo, walaupun secara simbolis Bu, ada dokumentasi, ada ngaten, mangke nggih. Nggih, insyaallah. Nggih, monggo Mas. Nggih. Oke, nggih Ibu, insyaallah. Monggo proses penandatanganan sebagai sebuah legasi bahwasanya Al-Mubarak merupakan masjid yang ada kerjasama dengan para tokoh-tokoh kita, dengan pemerintahan, bahkan wali kota, kemudian para jenderal, kemudian para tokoh sepuh kita, ketua MUI, ulama juga hadir ada di kesempatan kita semuanya. Semoga teknis kalau aturaken. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, yang selanjutnya nggih sebagai simbolis, kemudian wonten Bapak Dr. Nurfaizi Suwanti, Magister Manajemen, monggo Bapak. Allah Subhanahu wa taala, Al-Mubarak diresmikan pada tanggal 1 September 2024 oleh Widi Prasetyo Jono, SIP TNI, dan Nurfaizi. Amin ya rabbal alamin.
Nggih, matur nuwun. Dilanjutkan foto bersama Bapak, monggo wonten ngajeng menghadap ke timur. Foto rumin. Oh ngaten, dalam posisi seperti ini. Oh nggih, posisi seperti ini fotonya. Monggo nggih dipersilakan. Monggo Mas. Nggih. Seperti ini Pak, foto seperti ini. Madepnya ke? Oh, madep ke timur Bapak nggih. Nggih. Kula kok ora dipripun kok masjidnya madep ngidul nek kula ate ngoten niki. Pripun? Oh mic-nya. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Solo ini, Pak Dr. Purnomo ini teman saya satu kelas. SMA Negeri 1 Purwokerto. Beliau ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Pur. Beliau dulu Wakil Wali Kota Solo dua periode ya, 2 periode. Mau maju jadi wali kota, diperintahkan ngalah. Mudah-mudahan lebih sehat lagi karena beliau sekarang ada kendala sedikit sama dengan saya juga. Karena sudah tua, umur saya 77 tahun. Sama ini, beliau juga sama. Cuma beliau lebih muda, 75 tahun. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Nur Faizi Suwanti yang sudah biar prasastinya kelihatan. Nggih. Nggih. Bapak Ali Kurdi ke kiri nggih. Niki biar kelihatan ngaten pun nggih. Nggih, dokumentasinya biar kelihatan. Nggih. Ya. Pripun? Diambil putihnya ini. Oh nggih, sampun nggih, rampung nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Oh nggih, monggo. Ngaten nggih, dengan meniki semuanya tauhid ternyata. Monggo silakan nggih, acung jari. Ini sebagai kunci surga tauhid itu ternyata. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ngucap bismillah, kita bersama-sama menyaksikan peresmian masjid dan pondok pesantren Al Mubarok. Sareng-sareng para peserta takbir. Sekali lagi takbir. Sekali lagi takbir. Alhamdulillah, semangat inilah yang akan membawa Al Mubarok menjadi perubahan peradaban. Allahumma amin. Nggih. Monggo lenggah napa langsung? Oh lenggah rumiyin. Monggo Bapak. Oh nggih. تذكر أن كل الناس يخطو ولكن خطوتك في اتجاه المسجد شأنها عظيم عند الله سبحانه فهي خطوة إلى إقامة ذكر الله ومشية لتلبية ندائه واستجابة لأمره رغبة في فضله وخوفا من بطشه وحبا لذاته وصفاته فطوبى لمن علق قلبه بالمساجد فجعلها قرة عينه يلتمس فيها السكينة وينشد فيها الطمأنينة ويفر إليها من فتات الدنيا وشهواتها تاليا فيها الكتاب مشفقا من العذاب خائفا من الحساب يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب الأرباب. Ingatlah selalu bahwa setiap manusia pasti melangkah, tetapi langkahmu menuju masjid adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah untuk menegakkan zikir kepada Allah, langkah untuk memenuhi panggilannya, mendatangi perintahnya dengan mengharap keridhoannya dan takut akan siksanya, berdasarkan cinta pada zat dan sifatnya. Berbahagialah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dia menjadikannya sebagai kebahagiaan hidupnya. Dia selalu mencari ketenangan di dalamnya, mencari ketentraman di dalamnya. Dia berlari menuju masjid dari pengaruh dunia dan hawa nafsunya, dengan selalu membaca Al-Quran di dalamnya, selalu takut akan siksanya, selalu khawatir akan hisaban dirinya di akhirat, dan selalu berharap rahmatnya Rabbul Arbab.
Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Beliau saking Pondok Pesantren Al Hisan Bogor. Nggih, monggo kepada Al Ustadz, hanya nyun pangapunten kalau wau wonten jawilan saking panitia karena agak sedikit molor, maka nyuwun waktunya agak nanti dikurangi sedikit ngaten saking panitia kersane mboten nabrak dhuwur ngaten pangapunten. Monggo Ustadz, kami aturkan sepenuhnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-masajida buyutan lil ibadah wa rahatan lin nufusi wa tuma'ninah wa barakatan lil hayati wa sa'adah wa marta'an lil dhakirin wa majma'an lil muslimin wa mimbaran lil hidayati wal rasyad wa muqammi'an lil ghiwayati wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rijal al-fadli wal ulama, suyukh al-qawmi wal hukama, jami'a dhayfina al-kurama, tubahi bil liqa'in sama. Para tamu undangan yang kami hormati, baik dari para pejabat, para alim ulama, para hukama, dan tamu-tamu yang kami hormati yang tidak bisa mungkin kita sebut semuanya, dan tadi sudah disampaikan insya Allah tidak lama. Ini juga sebenarnya bukan tausiah, karena kalau tausiah ya, kami termasuk ya, junior ini ya, daripada para ustadz yang ada yang sedang duduk. Ya, kami mohon maaf sebelumnya. Ini sedikit hanya menyampaikan tentang makna atau maksud dari pendirian masjid dan program tahfidzul Quran, yaitu di kediaman Bapak Haji Fauzi. Dan di sini sedikit akan saya sampaikan tentang pemahaman nama Al-Mubarak. Ya, nama Al-Mubarak. Nama Al-Mubarak sebagaimana kita fahami bahwa keberkahan itu ada bermacam-macam. Ya, ada keberkahan tempat seperti Masjidil Haram, tempat-tempat yang untuk ibadah, termasuk semua masjid itu adalah tempat yang berkah. Kemudian ada makanan atau minuman yang berkah. Ya, semua makanan, minuman yang disebut dalam Al-Quran itu adalah berkah semua. Watin, wazaitun, watur, nah, semua. Kemudian juga ada keberkahan itu ada dalam waktu. Ya, waktu, yaitu sepertiga malam atau waktu setelah selesai ibadah, itu adalah juga keberkahan. Nah, dalam nama Al-Barakah atau Al-Mubarak di sini, ya, dari Yayasan Mutiara Berlian, nah, di sini juga ingin dengan adanya masjid ini terwujud keberkahan tersebut. Ditambah dengan program tahfidz yang semua sudah kita pahami bahwa Al-Quran adalah puncak dari semua keberkahan. Ya, puncak dari semua keberkahan, karena Allah Ta'ala telah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, maka di sini nama masjidnya dan nama pondoknya yaitu Al-Mubarak. Ya, Al-Mubarak. Dan ini juga mengumpulkan dari semua jenis kebaikan selain keberkahan. Ya, selain keberkahan juga semua jenis kebaikan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa keberkahan itu atau kebaikan itu ada dua jenis. Ya. Amal baik, amal kebaikan ada dua jenis. Yang pertama yaitu antakuna sholihatan bi aslin tsabit minal kitab wa sunnah. Kebaikan itu memang diperintahkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis, langsung dari Allah dan Rasul. Seperti kita sholat, kita puasa, kita zakat,
ibadah di masjid seperti membaca Quran, istighfar, tasbih, zikir, semua itu adalah yang diperintah. Ya, memang ada perintahnya. Jadi kebaikannya memang ada perintah dari Rasul. Yang kedua, antakuna sholihatan bin nawaya. Yaitu kebaikan itu menjadi baik karena dengan niat kita. Ya, seperti kita makan, kita minum, ya, kita aktivitas harian, yang sekolah ya sekolah, yang bekerja di perusahaan ya di perusahaan, yang bekerja atau dinas di instansi kepemerintahan tiap hari, ya beberapa jam meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, itu semua aktivitas harian yang sebenarnya ya kalau tidak ada niat ibadah ya biasa, kita makan hanya untuk kenyang, hanya untuk minum, untuk supaya segar, ya biasa, nggak ada pahala. Tapi ketika kita mulai semuanya dengan niat beribadah, innamal a'malu binniyat, maka semua detik, setiap detik, ya, jam demi jam yang kita lewati semua bernilai ibadah. Bahkan tidur pun menjadi ibadah. Ya, kita tidur dalam sehari 6-8 jam. Ya, supaya tidur kita barokah, kita niati tidur untuk bagaimana kita mendapatkan kekuatan kembali untuk beribadah. Sehingga 8 jam itu tidak sia-sia. Kalau kita lupa ya, menjadikan tidur kita itu adalah kebaikan dengan tidak meniatkan bahwa itu adalah ibadah, maka kita kehilangan, ya bisa dikatakan setiap hari 8 jam. Ya, 8 jam itu berarti sepertiga waktu. Bapak-bapak yang umurnya mohon maaf 60 tahun, kalau tidurnya tertib ya 8 jam berarti sudah tidur 20 tahun. Nah, kalau lupa tidurnya tidak untuk niat ibadah, maka 20 tahun sia-sia. Maka nama Al-Mubarak ini ya kita harapkan tadi itu menjadi semua sumber keberkahan. Ya, di sini adalah tempatnya keberkahan untuk ibadah. Membaca Quran, ya, kapanpun, dimanapun waktunya, itu juga penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian juga semua yang dilakukan dengan diniati bahwa ini adalah ibadah adalah keberkahan. Dan berkah itu yang jelas sesuai dari kalangan ahli ilmu, namanya berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi. Ya, kebaikan dari Allah langsung yang oleh Allah ditetapkan. Ya, tidak akan kemana-mana, tidak akan berkurang. Ya, makanya ya idza halat fil qalil, ketika berkah itu berada di sesuatu yang sedikit, katsarathu, keberkahan itu membuat banyak. Jadi rezeki sedikit, tapi kalau Allah memberi berkah, Allah memberi banyak, cukup. Seperti Nabi pada saat diundang makan, ya, saat pembuatan parit di perang Khandaq, ya, diundang hanya untuk 5 orang, 5 porsi. Dan Nabi dibisikin, Nabi ini hanya 5 porsi. Ya, tunjuk sahabatmu yang tertentu saja. Ya, tapi ternyata Nabi memanggil semua sahabatnya yang membuat parit, yaitu 1000 orang. Ya ahlal Khandaq, inna abatul hasana alakum tu'an fahayyu halan bikum. Ini ada undangan makanan, kita ke sana semua, 1000 orang. Tapi karena berkah halat, ya, fil qalil katsarathu. Ya, keberkahan itu membuat sedikit itu menjadi banyak. Wa idza halat fil katsir, ketika keberkahan datang ada di dalam yang banyak, rezeki banyak, semua ada keberkahan, maka nafa'athu, maka itu akan membuat bermanfaat, ya, membuat bahagia. Nah, inilah yang kita maksud, ya, nama Al-Mubarak. Sehingga insya Allah selain ibadah tadi juga disampaikan, memang tujuan utama masjid juga untuk tadi, yaitu majma'an lil muslimin, untuk berkumpulnya kaum muslimin. Bahkan Nabi pada saat awal hijrah yang dibangun masjid adalah pertama kali, tidak membangun pasar dulu, tidak membangun rumahnya terlebih dahulu, tapi menentukan di mana posisi masjid dan Nabi membangun masjid. Itulah awal keberkahan. Ya, awal keberkahan. Maka di sini para tamu undangan yang kami hormati, kita ya melihat umumnya manusia mungkin meramaikan pasar. Ya. Pagi-pagi sudah insya Allah pasar itu ramai, lebih ramai daripada masjid. Ya. Kalau masjid, ya, kadang yang azan, yang qomat, yang imamnya 1 orang. Ya. Atau ramai kadang-kadang hanya orang tua. Ya. Para pemuda-pemudinya melekan malam. Ya. Sehingga pada saat subuh malah
malah tidur. Maka kita ramaikan masjid kita. Ya, kita ramaikan kehidupan kita itu dengan banyak ibadah, dan insya Allah itu adalah keberkahan bagi kita semua. Itulah yang kita sampaikan, dan ini juga masjid tadi sudah sampaikan oleh Bapak Fauzi bahwa ini adalah untuk umat. Ya, untuk umat. Dengan adanya masjid ini bukan membangun nilai-nilai eksklusif, ya, nilai-nilai istilahnya itu kegolongan hizbiyah, tidak. Ya, kita membangun untuk kebersamaan, sehingga ada kata dari ulama ya untuk mengingatkan kembali bahwa kita membangun sesuatu, membuat program sesuatu untuk kemanfaatan umat itu ya istilahnya apa? Namuddu yadan liman sabaku. Kita membentangkan, mengulurkan tangan kita ke orang-orang terlebih dahulu. Artinya apa? Meneruskan tugas mereka, meneruskan perjuangan mereka. Tadi sudah disebut berkali-kali perjuangan. Karena dalam kehidupan ada estafet perjuangan. Wa nafrisu darba man lahiku. Kita juga membentangkan jalan bagi generasi setelah kita. Ya, dengan membangun masjid, dengan membangun program, insya Allah nanti jadi jariah. Ya, meskipun kita nanti sudah ya dijemput ajal kita masih mempunyai jariah yang terus mengalir. Ya. Wa haulal haqqi nattafiqu. Ini juga tidak kalah penting. Kita harus terus sepakat untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kalau kebenaran ahlan wa sahlan. Kebenaran ya ahlan wa sahlan, kita ikut. Ya, tapi kalau itu batil, itu kerusakan, kita menolak. Ya, kita menolak. Ya. Wa haulal haqqi nattafiqu wa ilal khairati nastafiqu. Selanjutnya kepada kebaikan kita tidak berhenti untuk berlomba-lomba, untuk menjadi yang terdepan. Ya, itulah dalam akhirat, ya, dalam urusan akhirat Allah minimal famsu, minimal fas'au ila dzikrillah. Kita dalam urusan akhirat, ya, minimal kita jalan cepat, enggak boleh jalan santai. Kalau bisa fafirru ilallah, berlari. Ya, sebagaimana ya, Bapak Fauzi ini setelah hijrah, ya, ini juga berlari, membangun masjid. Ya, karena tadi sudah enggak boleh masuk masjid, meskipun beliau juga ikut bangun. Nah, tapi ternyata backlist, sami kali kula berarti. Masjid di depan rumah tapi tetap enggak boleh masuk. Padahal tiap hari dipanggil hayya 'alas shalah. Ya, tapi ketika kita datang ya enggak boleh. Padahal di depan rumah. Ya, termasuk Ustadz Taufik. Nah, ini juga berdekatan, kalau Ustadz Khalil masih agak jauh ya, dan punya gedung tersendiri. Jadi minimal lari. Kalau bisa fastabiqul khairat. Jadi berlomba. Nah, kalau urusan dunia famsu fi manakibiha, kita boleh jalan santai. Apa bedanya? Kalau urusan dunia ya, kita lari, kita cepat, kita berlomba-lomba, dapatnya sama. Karena ada jatahnya. Tapi kalau urusan akhirat walikullin darajat mimma amil. Setiap derajat itu tergantung kita. Kalau kita lari, derajat kita lebih tinggi. Nah, itulah yang kita maksud. Ya, ini insyaallah bukan tausiah. Kalau tausiah nanti kami sungkan ya dengan para sesepuh, para ulama, ya, para hukama yang ada di sini. Ini istilah mengingatkan kembali. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jazakumullah khairan. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirin kepada Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC dari Pondok Pesantren Al-Hisan Bogor. Sebelum dibacakan doa, nanti akan kita adakan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya monggo Ustaz. Ya man banaital qasra bil jannat, abshir linailika 'aliyad darajat. Ansha'ta lirrahmani baitan musyriqa, mutala'li al-arja'i wal janabat. Hadhihi buyutillahi tajma'u syamlana, linuqima fiha wajib as-salawat. Fiha al-ibadah wat ta'allumu da'imu, hiya mustaqirul khairi war rahmat. Faltatminu fiha al-biqa'a litagnimu, husnul thawabi bi ahsani ta'at. Ahyu bihal laylit tawila taqarruba, ma'a kathratir raka'ati was sujudat. Wa asa yakuna lana bi Makkah maw'idun lil fathi min kaidid dhulumi al-atiyat.
wa nuharrirul aqsa asy-syarifa bi fathina bijihadina fillahi bisolawat. Wahai orang-orang yang membangun istana di surga, berbahagialah karena engkau mendapat derajat yang tinggi di sana. Engkau telah membangun untuk Allah yang Maha Penyayang rumah yang terang benderang yang memenuhi segala penjuru dan ruang. Inilah rumah-rumah Allah yang menyatukan kita agar kita bisa menunaikan salat wajib di dalamnya. Di dalam masjid selalu ada ibadah dan mencari ilmu, karena masjid adalah sumbernya kebaikan dan rahmat. Maka biasakanlah dirimu untuk selalu berada di dalam masjid agar engkau memperoleh pahala terbaik dengan melakukan ketaatan terbaik. Hidupkanlah malam yang panjang di dalamnya dengan taqarrub kepadanya, disertai dengan banyaknya rakaat dan sujud. Semoga kita mendapatkan janji kemenangan sebagaimana Fathu Makkah, sehingga kita terbebas dari orang yang berbuat aniaya dan semena-mena. Dan semoga kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan jihad kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jazakumullah Ustadz. Kemudian sebelum dibacakan doa terakhir pada kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang pertama, diucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para ahnia yang ikut membangun masjid dan pondok ini, semoga menjadikan amal jariyah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, di dalam pondok Tahfidz Al-Mubarak ini ada penerimaan siswa santri beasiswa 100%. Ngoten nggih Fauzi nggih. Hanya yang memenuhi kriteria. Nanti ada tes-tes yang akan disampaikan. Monggo menawi wonten sederek kader yang mau dihafalkan Al-Qur'an menjadi tahfidz ikut program 100 hari, yaitu letaknya ada 300 hari, hampir 1 tahun nggih, hampir 1 tahun lah setahun, monggo waktu yang insya Allah untuk anak-anak muda nggih cukupan, ngaten nggih. Kemudian yang ketiga kami sampaikan bahwasanya ini Ustadz Fauzi juga menjadi panitia, wonten Kiai Aziz, wonten dari MTA juga hadir, ini juga dari Dewan Dakwah Jawa Tengah juga menjadi panitia beliau. Ngaten, besok tanggal 4 malam, Rabu malam, Kamis jam ba'da isya pas. Kalau umum kita undang jam 6 memang begitu, yaitu ada di Balai Kota. Terima kasih kepada Bapak Teguh Wali Kota dan Pak Bambang selaku pengurus yang ngurusin tentang hal agama, ngaten nggih, yang memberikan fasilitas Bu Purwanti matur nuwun sangat, yaitu Rabu malam Kamis ba'da isya itu di Balai Kota yang mengadakan forum ulama dan tokoh Solo Raya. Itu adalah persatuan, seperti tadi Ustadz juga menyampaikan untuk umum tadi. Yang ceramah yang pertama Prof. Din Samsudin mewakili Muhammadiyah. Kemudian Gus Wafi Maimun Zubair mewakili Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kiai Hasan Sahal Abdul Hasan saking Abdullah Hasan saking Ponorogo. Beliau itu adalah pemersatu dari berbagai golongan. Kemudian nanti juga ada Habib Soleh yang mewakili, memang kita ini bersama-sama. Wonten Muhammad. Kemudian ada Ustadz Nur Khalid dari MTA. Semuanya bersatu di sana. Muhammadiyah, NU, Habaib, MTA, kemudian Dewan Dakwah, Dewan Syariah, semuanya bersatu di sana. Tahun-tahun kemarin, OLDI Rauno jari Mas Fauzi jari lo. Tapi besok ada dari para pejuang-pejuang tadi, Bapak Komandan tadi, Pak Polisi, Pak Jenderal tadi, monggo rawuh, semuanya kita undang, semuanya kita undang. Monggo menawi wonten wekdal rawuh wonten ing Balai Kota Rabu ba'da isya pas acaranipun. Kemudian nanti kita akan bersama-sama di sana. Mekaten pada kesempatan siang hari ini berbagai acara pengumuman sudah kami sampaikan. Yang selanjutnya adalah doa yang akan diaturkan oleh beliau Ustadz Abdullah Mas'ud LC.
Beliau pengasuh pondok pesantren Nasim Al-Walah saking Lampung, Masya Allah. Oh, terusannya nggak ingatan nggih. Dari Lampung, jauh-jauh dari Sumatera. Monggo silakan kami aturkan Ustadz. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. حمدا كثيرا مباركا فيه حمدا وشكرا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم عم بالتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم وسدد قضاتهم وكثر علماءهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل مسجدنا هذا مسجدا مباركا. آمين. اللهم اجعل مسجدنا هذا مسجدا مباركا. آمين. اللهم اجعل مسجدنا هذا مسجدا مباركا. اللهم اجعله مركزا للدعوة. اللهم اجعله مركزا لنشر دينك. اللهم اجعله مركزا لنشر سنة نبيك. اللهم اجعله مركزا لنشر العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Bapak Ibu